Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala al-wali anwar wa sirril asrar wa biryaqil adiyar wa muktahi badil yasan sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alil athar wa ashabil ahyar adada ni'amillah wa qadina ma'ba'd. Jamaah subuh rahimahullah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang begitu banyak sekali kepada kita semua. Pada hari ini kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan membawa iman dan Islam. Hidup mati kita ada di dalam latihan kita sehari-hari. Jika kita dibangunkan dari tempat tidur kita, seperti itulah kita nantinya baru kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di alam kerja, dibangkitkan yang pertama, kemudian dibangkitkan yang kedua adalah ketika kita semuanya nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kepada kita itu ada dua kematian dan ada dua kehidupan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan wa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Mengapa kalian ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala padahal kamu dahulunya tidak ada? Wa kuntum amwat fa ahyakum, kemudian kami menghidupkan kalian. Kapan ini? Yaitu hari ini. Kita dihidupkan setelah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari rahim kita, dari rahim ibu kita masing-masing. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi yang sangat fana ini. Bumi kita ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk dalam rangka kita menjadikan keimanan dan juga amal soleh yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun usia yang Allah berikan kepada kita, disitulah kita harus betul-betul memanfaatkan usia waktu yang Allah berikan kepada kita masing-masing. Sebaik-baik orang yang diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang ataupun pendek, tapi dimanfaatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini semua yang kita tunggu ketika kita hidup di dunia ini adalah kematian. Tapi untuk menunggu kematian ini dalam rangka menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah harus membekali diri kita yaitu dengan iman yang benar dan juga amal soleh. Iman yang benar itu yang seperti apa? Adalah yang iman yang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika juga kita nanti saat kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada lain adalah kalimat itu pula yang sering kita sebut-sebut, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalimat tauhid la ilaha illallah, itulah yang senantiasa
sering diwanti-wanti, sering diberikan nasihat dalam setiap amanah khotib, bahkan itu adalah sebagai rukun daripada khutbahnya, yaitu dengan wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janganlah kamu mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mengakhiri kehidupan dunia ini kecuali dengan membawa kalimat tauhid ataupun agama Islam. Ini menjadi sebuah kunci ketika kita ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, ketika kita ingin mati dalam keadaan baik, maka tiada lain kuncinya adalah istiqomah di dalam mengucapkan kalimat tauhid ini, yaitu ada di dalam sholat kita, ada di dalam tahiyat kita. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat billah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi otomatis kalau kita sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, maka kalimat tauhid ini ada di dalam, dan itu adalah merupakan salah satu kunci saat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemudahan di dalam kematian kita, yaitu Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda hisab. Itu dan merupakan suatu doa bahwa saat kita najat, saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama akan dimatikan, yang dimatikan yang kedua, yaitu ketika kita dicabut nyawa oleh malaikat Jibril. Maka kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah ya ketika aku dipanggil olehmu keluar menggangkan nyawa dari jasad ini, dan itu adalah merupakan kematian sementara. Setelah kita dikuburkan dan ditinggalkan 7 langkah orang yang menguburkan kita, maka kembali kita dibangunkan oleh malaikat penjaga kubur, yaitu malaikat Munkar wa Nakir. Dan akan ditanya, salah satunya adalah man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau kita sudah biasa mengucapkan Allah, ya, ketika kita takbir Allahu Akbar, kita biasa, maka itu yang menjadikan sebagai kelancaran kita di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir. Tapi kalau tidak biasa mengucapkannya dalam kehidupannya, maka lidah kita ini akan keluh, bahkan sama sekali tidak bisa menjawab. Ucapkan itu tidak perlu kita menggoyangkan bibir atas dan bibir bawah, ya. La ilaha illallah, ya. Bibirnya tetap aja ya terbuka, tapi lidahnya yang naik turun. La ilaha illallah. Kalau kita membiasakan itu, minimalnya kita pada sholat kita mengucapkan la ilaha illallah itu, maka kalaupun nanti ya tanpa dituntun oleh orang-orang yang ada di sekitar kita ini, itu sudah otomatis kalimat tersebut dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunci kita ke dalam masuk surga itu adalah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yumakkinukum minal jannah wa yubakumul kalam wa yu'amul mu'am, ya, bahwa hal yang akan memasukkan kamu ke dalam surga, yaitu diantaranya adalah perkataan yang baik dan memberi makan. Perkataan yang baik, kalimatan thayyibah,
perkataan yang menyenangkan, perkataan-perkataan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dzikrullah katsira, mengingat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, baik itu mentasbihkan, mensucikan Allah, kemudian tahmid, memuji Allah, kemudian membesarkan Allah dengan takbir dan mentauhidkan Allah dengan kalimat tahlil tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, bahkan dijelaskan lagi dalam hadis yang lain, may yukaffilu li bima baina idyaihi wa rijlaihi iktafalu lahu bil jannah. Barang siapa yang menjamin untuk apa yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, maka aku menjamin untuknya surga. Jadi ini maksudnya adalah siapa saja yang menjamin untuk apa yang ada di antara dua janggutnya, yaitu adalah lisan, ya. Ada lisan kita, bibir kita, dan dari dua kakinya, yaitu adalah apa? Di situ adalah kita menjaga kehormatan diri kita, ya, maka aku akan menjamin untuknya surga. Inilah salah satu kunci-kunci di dalam kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjaga kehormatan dan juga menjaga lisan kita dari hal-hal yang sia-sia, bahkan yang bisa membuat malapetaka atau menyakiti hati-hati orang lain. Karena lisan itu ibaratnya pedang, ya, kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari. Demikian barangkali yang disampaikan pada kesempatan subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik dari hari ke hari dan kita dimudahkan dalam beramal saleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.